Halo Lur, kenalin, aku Kang Ale. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama jalanan paling ikonik di Jogja ini. Ya, bener banget, Malioboro. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya namanya harus Malioboro? Kenapa nggak yang lain aja? Yuk, ikutin aku jalan-jalan sebentar sambil kita kupas tuntas sejarahnya biar makin sayang sama kota istimewa ini. Setiap sudut jalan ini punya cerita, mulai dari pedagang kaki lima sampai alunan musik jalanan yang bikin kangen. Aku sering banget ditanya teman-teman dari luar kota soal asal-usul namanya. Ada yang bilang dari bahasa Inggris, ada yang bilang dari bahasa Jawa kuno. Karena rasa penasaran ini makin membuncah, akhirnya aku mutusin buat nyari tahu lewat literatur sejarah yang ada. Ternyata, jawabannya lebih dalam dari sekadar nama jalan biasa. Banyak orang percaya kalau Malioboro itu berasal dari nama Duke of Marlborough, seorang jenderal Inggris yang berkuasa di sini tahun 1811 sampai 1816. Kedengarannya masuk akal ya, apalagi pelafalannya mirip banget. Marlborough jadi Malioboro. Tapi, apa benar penjajah yang kasih nama buat jantung kota Jogja ini? Rasanya kok ada yang mengganjal di hati Kang Ale. Eits, tunggu dulu. Ternyata teori Marlborough itu cuma mitos belaka, Lur. Sejarawan ternama seperti Peter Carey sudah menyanggah hal ini dengan bukti kuat. Jalan ini ternyata sudah ada jauh sebelum Inggris menginjakan kaki di tanah Mataram. Nama Malioboro sudah tercantum dalam rencana tata kota asli sejak zaman Sultan Hamengkubuwono ke-1. Jadi bukan dari Inggris ya. Lalu, dari mana asalnya? Nah, sumber yang paling akurat menyebutkan kalau Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Malyabara. Kata Malya berarti karangan bunga, sedangkan bara artinya mengenakan atau menyajikan. Jadi secara harfiah, Malyabara berarti jalan yang dihiasi dengan karangan bunga. Wah, kebayang nggak sih betapa cantiknya suasana saat itu? Dulu, jalan ini memang dipenuhi bunga setiap kali ada upacara atau prosesi resmi dari keraton. Bayangkan saja, sepanjang jalan setapak ini harum semerbak bunga melati dan mawar menyambut iring-iringan prajurit kerajaan. Tradisi ini menunjukkan betapa hormatnya rakyat kepada rajanya. Malyabara bukan sekedar nama, tapi sebuah visualisasi keindahan dan penghormatan dalam budaya Jawa. Nama ini dipilih langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I saat beliau mendirikan Keraton Yogyakarta pada tahun 1755. Sultan yang dikenal cerdas dan visioner ini memang sangat menyukai filosofi yang mendalam. Beliau menyesuaikan pelafalan Sanskerta tersebut ke lidah orang Jawa agar lebih mudah diucap. Akhirnya, Malyabara pelan-pelan bergeser menjadi Malioboro yang kita kenal sekarang. Ada juga pendapat menarik lainnya yang bersifat filosofis, yaitu Malih Oboro. Dalam bahasa Jawa, malih berarti berubah, dan oboro berarti obor atau pelita. Secara spiritual, ini berarti jadilah pelita, atau jadilah cahaya bagi sesama. Jadi, siapapun yang melewati jalan ini diharapkan bisa mendapatkan pencerahan hidup. Filosofi yang sangat menyentuh ya, Lur. Malioboro ini juga bukan jalan sembarangan loh. Ini adalah bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta yang sangat sakral. Jalur ini menghubungkan Gunung Merapi di utara, Tugu Palputih, Keraton, hingga Laut Selatan. Semuanya berada dalam satu garis lurus yang penuh makna tentang perjalanan hidup manusia dari lahir menuju Sang Pencipta. Posisi Malioboro ada di tengah-tengah sebagai simbol perjalanan duniawi. Perubahan dari Malyabara menjadi Malioboro juga menunjukkan betapa luasnya budaya Jawa dalam menyerap pengaruh luar. Sanskerta yang merupakan bahasa klasik dipadukan dengan nilai lokal hingga menciptakan identitas yang unik. Hingga kini, nama itu tetap abadi, meskipun zaman sudah berubah drastis dari kereta kuda menjadi motor dan mobil yang padat. Identitasnya tetap kuat dan tidak tergantikan. Sambil duduk di bangku kayu Malioboro ini, aku merenung betapa hebatnya para leluhur kita dalam memberi nama. Sebuah nama bukan hanya label, tapi doa dan harapan yang terus mengalir sepanjang masa. Setiap langkah kita di aspal ini sebenarnya sedang menginjak sejarah yang sangat panjang. Rasanya setiap jengkal tanah di sini punya nyawa yang berbicara tentang kejayaan masa lalu.
Jadi, sekarang sudah jelas ya Lur, kalau Malioboro itu bukan dari Inggris, melainkan dari tradisi mulia karangan bunga dan cahaya pelita. Keindahannya tetap bertahan meski sudah berabad-abad berlalu. Jogja memang istimewa, bukan cuma kotanya, tapi juga sejarah dan makna di balik setiap jengkal tanahnya. Nama Malioboro akan selalu punya tempat khusus di hati siapapun yang pernah ke sini. Gimana? Makin cinta kan sama Jogja setelah tahu sejarahnya? Jangan lupa ya Lur buat share video ini ke teman-teman kalian biar nggak salah kaprah lagi soal asal-usul nama Malioboro. Kalau kalian punya cerita seru atau kenangan manis di jalan ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya bareng Kang Ale, matur nuun.